mission, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Good morning everyone. First of all, I would like to thank you Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing and grace so that we can gather in this class. Salawat and salam also be given to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the dark ages to the bright ages. The Honorable Miss Dr. Helnanelis Impidi as the lecturer of Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam. And I want to say thank you to their audience for coming to my presentation. Let me introduce myself. My name is Respi Apriliandini with name 221230090. I'm in group 6 from class C English Education. I will present the result of what I have learned with the theme of Filsafat Islam dan Pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan dengan tema Filsafat Islam dan Pendidikan. Yang pertama, adanya konsep dasar filsafat Islam. Pertama yaitu definisi filsafat Islam. Filsafat berarti kegiatan berpikir bebas, radikal, dan berada dalam dataran makna. Bukan bebas dalam arti tema apapun boleh dipikirkan dan tergantung pada pilihan dan kesanggupan orang yang hendak memikirkannya. Sedangkan radikal berarti mendalam dan sampai ke akar masalah. Jadi berpikir dalam tahap makna, kegiatannya itu dilakukan dalam rangka mencari hakikat dari sesuatu. Menurut Al-Farabi, beliau mengatakan bahwa filsuf adalah orang yang menjadikan seluruh kesungguhannya dari kehidupannya tersebut dan seluruh maksud dari umurnya untuk mencari hikmah, yaitu memakrifati Allah, yang mengandung pengertian memakrifati kebaikan. Sedangkan menurut Ibnu Sina, beliau berpendapat bahwa hikmah adalah mencari kesempurnaan diri manusia dengan dapat menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia. Adapun kata Islam berarti penyerahan diri, ketundukan, dan keselamatan. Kata Islam di sini bisa juga merujuk pada struktur peradaban Islam yang telah lahir dan berkembang sejak 14 abad yang lalu. Maka filsafat Islam berarti berpikir bebas dan radikal yang berkembang dalam peradaban Islam dengan tidak menafikan sumber-sumber ajaran Islam sebagai fondasinya. Filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh dalam peradaban Islam tanpa memandang agama dan bahasa pemiliknya. Hal ini karena dalam peradaban Islam juga terdapat para filsuf dari agama yang berbeda, namun ikut menulis karya-karya filsafat yang kritis di bawah pengaruh peradaban Islam. Poin kedua yaitu sumber-sumber. Adapun sumber filsafat yang digunakan di dunia Islam terdiri dari sumber normatif dan historis. Sumber normatif ialah konsep filsafat pendidikan Islam yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sebagai sumber normatif. Filsafat pendidikan Islam yang pertama dan utama merupakan hudan atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Sedangkan sumber historis selalu memberikan juk rasa terhadap masalah pendidikan, seperti halnya konsep pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW adalah konsep pendidikan tanpa batas, dalam arti disebut pendidikan sepanjang hayat. Adapun poin ketiga yaitu tokoh-tokoh penting dalam filsafat Islam. Yang pertama, tokoh dari Al-Kindi. Beliau mempunyai nama asli yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi.
Al-Kindi dikenal juga sebagai penulis buku yang aktif. Diperkirakan karya buku yang telah ditulisnya tidak kurang dari 207 buah yang membahas berbagai bidang keilmuan dan persoalan umat. Tokoh yang kedua yaitu ada Al-Farabi. Beliau mempunyai nama asli yaitu Muhammad bin Tarkan Abu Nas Al-Farabi. Biografi Al-Farabi masih dapat dijumpai pada karya Ibnu Khalikan, Wafarat Al-Ayyan. Sekalipun menurut sebagian ahli terdapat kelemahannya yang perlu dikaji ulang. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Nama asli beliau yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau yang secara umum dikenal dengan nama Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau adalah seorang ensiklopedia, filsuf, fisiologis, dokter, ahli matematika, astronomer, dan sastrawan. Beliau adalah ilmuwan dan filsuf muslim yang sangat terkenal dan salah seorang ilmuwan dari filsuf terbesar sepanjang masa. Diakui oleh semua orang bahwa pikirannya mempresentasikan puncak filsafat Arab. Dia dipanggil oleh seorang Arab sebutan Asy-Syaikh Ar-Rais. Tokoh yang keempat yaitu Al-Ghazali. Beliau mempunyai nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Adapun karyanya Al-Munqidh min Ad-Dalal yaitu penyelamat dari kesesatan. Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran. Yang kelima yaitu Al-Razi. Metode pengembangan pemikirannya adalah pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawab melainkan dilemparkan ke murid-murid yang lain. Beliau juga membahas mengenai 5 filsafat kekal Odin, 5 hal yang kekal. Adapun buku-buku yang ditulisnya mencakup buku ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu filsafat, dan ilmu lainnya. Dan tokoh yang terakhir yaitu Ikhwan Al-Shafa. Beliau mengatakan filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu, merekonsiliasikan atas menyelaraskan antara agama dan filsafat dan juga antara agama yang ada. Ungkapan ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariat telah dikontori bermacam-macam kejahilan dan dilumuri berbagai kesesatan. Adapun pandangan filsafat Islam tentang pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam baik yang umum maupun yang khusus jangkauan masih sangat luas. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam, yaitu tujuan jasmania, tujuan rohania, dan tujuan mental. Tujuan pendidikan jasmania yaitu peran penting manusia sebagai khalifah untuk mengolah, mengatur, dan mengeksplorasi sumber daya alam. Dalam pandangan umum, kemampuan untuk memainkan peran manusia di dunia diperlukan sosok manusia yang sempurna dan kemampuan atau kekuatan. Adapun tujuan pendidikan rohani, tujuan rohani dalam pendidikan Islam istilahkan dengan ahdaf al-ruhiyah. Bagi orang yang betul-betul menerima ajaran Islam, tentu akan menerima keseluruhan cita-cita ideal yang ada di dalam Al-Quran. Peningkatan iman dan kekuatan jiwa seseorang mampu menunjukkan dirinya untuk taat dan tunduk kepada Allah untuk melaksanakan moralitas Islami yang telah diteladankan ke dalam perilaku Rasulullah SAW. Sementara tujuan pendidikan akal adalah mengarahkan kepada perkembangan inteligensi seorang manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang terakhir, tujuan pendidikan sosial.
Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan Al-Nas. Istilah ini digunakan untuk memanggil manusia dari aspek sosiologis. Artinya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan atau kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Adapun poin kedua yaitu pendidikan akhlak mempunyai tujuan yang berkaitan dengan frame tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Zantani menyebutkan beberapa tujuan pendidikan akhlak. Yang pertama, menciptakan hubungan yang baik antara individu dan Tuhannya. Sirri itu sembunyi dan alani terang-terangan. Yang kedua yaitu menanamkan akhlak yang baik sifat terpuji, etika yang utama. Dan yang terakhir yaitu menguatkan kehendak individu dan rasa tanggung jawab terhadap dirinya dalam mengarahkan insting, mampu menentukan apa yang akan dilakukan, juga mampu memenuhi rasa tanggung jawab dengan jalan yang seimbang, baik pada aspek agama, akhlak, dan sosial. Jadi pendidikan akhlak secara sederhana mempunyai tujuan untuk memperbaiki perilaku siswa serta menanamkan secara mendalam agar dorongan untuk mempunyai perilaku yang baik tetap. Dan yang poin ketiga yaitu metode pendidikan Islam. Kalau melihat beberapa prinsip pendidikan Islam yang tergambar di dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, maka dapat ditarik banyak metode pendidikan yang tidak bertentangan dengan metode modern yang diciptakan para ahli pendidikan saat ini. Dalam pendidikan Islam, masalah metode mendapatkan perhatian yang sangat besar. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang berisi prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang dapat dipahami dan diinterpretasikan menjadi konsep-konsep tentang metode. Dan yang terakhir yaitu penerapan nilai-nilai filsafat Islam dalam pendidikan. Jadi pendidikan Islam merupakan salah satu tonggak utama pembangunan peradaban Islam. Pergumulan integrasi dan islamisasi ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan dengan baik jika tanpa adanya institusi pendidikan Islam yang berkualitas. Filsafat Islam zaman keemasan Islam memiliki kekayaan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan inspirasi dan pelajaran di tengah menghadapi arus perang pemikiran. Poin pelajaran yang dapat diambil sebagai pengembangan pendidikan Islam di era modern saat ini diantaranya. Yang pertama adalah budaya literasi dan dialog keilmuan. Yang kedua, bersikap terbuka dan produktif terhadap peradaban lain. Yang ketiga, perlunya budaya berpikir sistematis dan kritis untuk proses selektif dan kreatif dalam mengadopsi ilmu dan menghadapi tantangan zaman. Sehingga filsafat Islam merupakan warisan peradaban Islam yang masih relevan untuk dikembangkan dalam institusi pendidikan Islam kontemporer. Adapun poin peran pendidikan dalam masyarakat Muslim sangat penting dan beragam. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu. Yang pertama, memperkuat iman dan pengetahuan agama. Jadi pendidikan dalam masyarakat Muslim seringkali berfokus pada pengajaran nilai-nilai Islam, Al-Quran dan Hadis, dan membantu memperkuat keimanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menciptakan kesadaran sosial. Mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kepedulian, serta pentingnya memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Yang ketiga, membangun karakter dan akhlak. Pendidikan Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik, seperti jujur, rendah hati, dan berempati terhadap orang lain. Hal ini membantu membentuk individu yang berintegritas tinggi. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment,
Maybe that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.